kita akan membahas tentang kombinasi transformasi fungsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari transformasi fungsi, yaitu terdiri dari 4 macam, antara lain translasi, pergeseran, refleksi pencerminan, dilatasi, perbesaran atau pengecilan, dan rotasi perputaran. Nah, apabila suatu fungsi yang mengalami perubahan transformasi terdiri dari beberapa transformasi yang keempat ini, maka fungsi tersebut sudah mengalami kombinasi transformasi fungsi. Artinya apa? Artinya adalah ada beberapa transformasi yang terjadi dalam suatu fungsi baik secara vertikal maupun horizontal. Biasanya pada soal terdapat 2 model transformasi secara bergantian. Untuk memahami kombinasi transformasi fungsi, kita akan membahas satu contoh soal. Di sini sudah diberikan suatu fungsi, yaitu bentuk fungsi kuadrat, y sama dengan x kuadrat. Tentukan hasil akhir translasi setelah ditetapkan atau diterapkan kombinasi transformasi sebagai berikut. Yang pertama atau kasus pertama, fungsi y sama dengan x kuadrat ini didilatasikan yang sejajar sumbu y dengan skala 3, ya skala 3, kemudian dilanjutkan dengan translasi oleh vektor translasi 1, 0. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus kedua, fungsi awal y sama dengan x kuadrat kita translasikan oleh vektor 02, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu x. Nah, kedua kasus ini merupakan kombinasi transformasi. Ada 2 macam transformasi yang terjadi dalam kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 ini pertama didilatasikan, kemudian dilanjutkan dan translasi. Ada 2 jenis transformasi. Kemudian kasus 2, translasi terlebih dahulu, kemudian direfleksikan. Nah, kedua kasus ini merupakan kombinasi transformasi. Nah, untuk kasus pertama ini yaitu dilatasi dengan skala 3 sejajar sumbu y. Itu kita kerjakan pertama terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan menghasilkan sebuah bentuk baru. Bentuk baru inilah kita akan lanjutkan dengan translasi dengan vektor 1, 0. Nah, ini pengerjaan kedua ini akan menemukan bentuk akhir atau hasil akhir dari kombinasi transformasi fungsi pada kasus pertama. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan kasus pertama. Yaitu kasus pertama adalah fungsi y sama dengan x kuadrat kita akan dilatasikan sejajar sumbu y dengan skala 3 satuan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan translasi oleh vektor translasi 1, 0. Nah, ini untuk pengejaran pertama kita dilatasi terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah kedua atau pengerjaan kedua kita lanjutkan dengan translasi. Dilatasi sejajar sumbu y dengan skala 3 itu artinya ini adalah dilatasi secara vertikal, yaitu sejajar sumbu y. Kita harus ingat kembali, yaitu bentuk transformasi atau formula transformasi dilatasi dengan sejajar sumbu y atau dilatasi vertikal, yaitu fungsi awal kita dilatasikan dengan skala K, maka akan menghasilkan bentuk baru, yaitu y sama dengan K dikalikan fx. K itu sendiri adalah 3. Berarti di sini fungsi awalnya adalah y sama dengan x kuadrat. Kita akan dilatasikan dengan skala 3, maka akan menghasilkan bentuk baru, yaitu y sama dengan K ini kita ganti dengan 3, kemudian fx ini adalah x kuadrat. Inilah bentuk hasil yang kita dapatkan setelah fungsi awal kita dilatasikan dengan skala 3 sejajar sumbu y. Nah,
Dari bentuk Y sama dengan 3X kuadrat ini, kemudian kita translasikan oleh vektor 1, 0. Ya, selanjutnya kita akan translasikan oleh vektor 1, 0. Bentuk vektor 1, 0 ini, maaf ini 1, 0 ya, bukan 01. 1, 0 ini adalah translasi secara horizontal. Ya, ingat kembali bahwa formula untuk translasi ya, yaitu Y sama dengan Fx, kita translasikan dengan vektor B0, maka akan menghasilkan bentuk baru, yaitu Y sama dengan F buka kurung X min B. Artinya, kita akan mengganti X pada hasil translasi pertama dengan X min 1. B itu adalah 1. Maka fungsi awal Y sama dengan 3X kuadrat. Fungsi awal di sini maksudnya adalah hasil translasi pertama, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat. Kita akan translasikan dengan vektor 1, 0, maka akan menghasilkan bentuk baru Y sama dengan Fx min B, kita ganti dengan Fx min 1. Artinya 3 ini tetap, X kuadrat ini kita ganti dengan buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat. Nah, inilah hasil akhir dari kombinasi translasi pada kasus pertama. Sekarang kita akan menganalisis secara grafik, yaitu pertama kita akan membuat fungsi awalnya. Fungsi awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Grafiknya akan seperti ini. Titik puncaknya ada di si 0,0 ya. Dia menghadap sumbu Y terbuka ke atas. Kemudian hasil komposisi transformasinya di sini akan berbentuk sebagai seperti fungsi ini. Nah, dari fungsi ini kita bisa melihat bahwa 3 ini artinya apa? Dilatasi dengan skalar 3. Skala 3 ya, oke, ini dilatasi skala 3. Kemudian X min 1 di dalam kurung ini artinya translasi oleh vektor 1, 0. Ini adalah secara vertikal dan dilatasi vertikal, kemudian X min 1 ini adalah translasi secara horizontal. Jadi bentuk hasil akhir yang didapatkan adalah Y sama dengan 3 buka kurung X min 1 tutup kurung kuadrat, yaitu dari fungsi awal Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian dari kasus 1 terkait dengan komposisi transformasi fungsi, yang artinya dalam suatu kasus ada lebih dari satu bentuk transformasi, yaitu gabungan beberapa transformasi yang terjadi pada suatu fungsi. Oke, sekian. Semoga mudah dipahami.